Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur kita boleh ada sampai saat ini. Semuanya karena kebaikannya Tuhan, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu nyata bagi setiap kami Bapa, pertolongan-Mu sungguh nyata bagi setiap kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Kami percaya Tuhan saat Engkau hadir di tempat ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap bersorak-sorak bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Lebih meriah lagi bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan, kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Oh, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Sama-sama katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lagi sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, amin, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan, kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus sebagai bukti karya-Mu. Sebagai bukti karya. Ya Tuhan, nyatakan Kau besar dan hidup. Oh, berlari sampai tujuan,
dahsyatnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah Engkau Tuhan, mujizat-Mu nyata Bapa. Hanya Engkau yang layak kami sembah di tempat ini. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sanjung Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau katakan Engkau tetap Allah yang kami sembah. Engkau tetap Allah yang kami tinggikan Tuhan. Glory bagimu Tuhan Yesus, glory bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada sampai saat ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan hanya Engkau, amin. Tak terselami Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Dia, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, amin, Allah di hidupku. Tidak ada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Angkat suaramu, katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, amin, pencipta segala yang ada. Kuasa-Mu tak pernah berubah Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tak pernah berubah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, amin, tak terukur panjang setia-Mu. Benar Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah
satu-satunya Tuhan. Yes, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan selamanya. Walau dunia, yes Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan, ku sembah. Amin Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya di hidup kami Tuhan. Yes, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Selamanya. Walau dunia, yes Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan kuasa-Mu Tuhan. Yes, Kau tetap tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Ku sembah, ku sembah. Ya Rabbi, sekian bala 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 bala. Ya Rabbi, sekian bala 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 bala. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami dengan pengurapan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Yes Tuhan, Jesus, selamanya. Selama-lamanya Engkau Allah yang kami sembah. Selama-lamanya Tuhan. Semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Oh, Kau tetap Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Hira basikiara la bala 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 bala. Hira basikiara la bala 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 bala. Jesus, layaklah Engkau disembah Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan Tuhan. Jesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan.
tinggi-tinggi tanganmu depan Tuhan. Layak dipuji. Katakan, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Tuhan. Engkau Raja dari segala raja Tuhan. Namamu besar. Yes, termulia, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Urapi setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Namamu besar. Ditinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Raja. Yes. Besar. Layak dipuji. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Raja atas segala. Namamu besar, termulia. Namamu Tuhan, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan yang bagi-Mu Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadiratnya Tuhan. Haleluya. Siap memuji Tuhan lagi, amin. Haleluya. Dia ajaib, dia dahsyat, dia luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini, pada sore hari ini Bapa. Berbicaralah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap ditegur, kami siap diberkati, kami siap dinasehati Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan namanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku
kami mengasihi-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Hanya Engkau Tuhan, yes, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Kemuliaan. Lagi jemaat Tuhan katakan, ku mau memuji-Mu, amin. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu. Benar Tuhan, bagimu-lah segala pujian, bagimu-lah segala hormat, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memuji, saya undang hambanya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi ku mau memuji-Mu, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, sembah Dia. mau menyembah-Mu. Berikan penyembahan terbaik-Mu sore hari ini bagi Dia. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Ku bagi. mau memuji-Mu, Ku mau memuji-Mu, katakan ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan dalam hidup kami Tuhan. Sebab yang Engkau lakukan sungguh dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami sampai sore hari ini. Biar pujian kami sore ini menyenangkan Engkau Tuhan. Dan yang kami tahu, ketika hati Tuhan sudah disenangkan lewat apa yang kami kerjakan, pasti Engkau akan memberkati kami. Dan berkati kami sore ini lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Selalu ada motivasi yang baru dalam firman-Mu. Selalu ada nasihat yang akan membuat kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin menyenangkan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu sore ini menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Sehingga lewat firman-Mu semua kami diberkati. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Untuk selama-lamanya Tuhan baik dalam hidup kita. Amin.
Puji Tuhan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita bersama di dalam kitab Rut pasalnya yang pertama. Dan kita akan melihat ayatnya yang pertama. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki dalam hidup kita, saudara ya. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Saya merasa bahwa kalau kita punya sesuatu yang sebentar akan saya sampaikan, maka ini akan sangat membantu dalam setiap kehidupan kita. Rut pasal pertama ayatnya yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Satu cerita yang sudah mungkin banyak kali kita dengar, cerita tentang keluarga Elimelek, cerita tentang keluarga Naomi. Mereka tinggal di Betlehem di wilayah Israel, tetapi seketika waktu Tuhan mengizinkan ada masalah di tanah Israel. Terjadi kelaparan di sana. Saudara, ada satu kesalahan yang dilakukan oleh keluarga Elimelek. Kesalahannya adalah mereka melangkah tanpa minta petunjuk Tuhan. Saya percaya ketika kelaparan terjadi di tanah Israel, kesusahan itu belum dialami oleh keluarga Elimelek. Belum, saudara. Nanti saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, di mana Naomi berkata, dengan tangan yang penuh aku keluar dari Betlehem, tapi dengan tangan yang kosong aku kembali. Berarti pada waktu keluarga Elimelek meninggalkan kota Betlehem, mereka belum mengalami kesusahan di tengah-tengah kelaparan yang terjadi. Tapi mereka melangkah lebih dahulu mendahului Tuhan, saudara. Mungkin mereka punya prediksi, oh kelaparan ini akan cukup lama terjadi. Oh kalau aku tetap ada di sini bagaimana keluargaku akan hidup. Oh mungkin di tempat lain atau di daerah-daerah lain mungkin tidak terjadi kelaparan. Itu sebabnya berdasarkan prediksi mereka, maka mereka meninggalkan Betlehem tanpa minta petunjuk Tuhan. Saudara, mungkin kita juga punya banyak prediksi. Kita sudah buat program gitu ya. Kita sudah buat sesuatu untuk ke depan kita. Tapi saya mau katakan bahwa jangan melangkah tanpa minta petunjuk Tuhan. Katakan amin, saudara. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita nggak tahu, saudara. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Maka kita yang tidak tahu harus melibatkan Tuhan yang maha tahu. Supaya apa? Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia yang kasih tahu segala sesuatunya. Sehingga sepanjang tahun ini kita tidak akan pernah mengambil keputusan yang salah. Sepanjang tahun ini tidak ada langkah yang salah dalam hidup kita. Kita akan selalu berada di tempat yang tepat di mana semuanya akan mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Seharusnya menurut saya keluarga Elimelek bertahan di Betlehem. Karena di Betlehem ada Tuhan. Tapi justru mereka meninggalkan Betlehem. Padahal kalau kita tahu bersama arti kata Betlehem adalah rumah roti. Ada Tuhan di Betlehem, artinya rumah roti juga. Berarti pasti ada pertolongan Tuhan di sini. Tapi justru mereka melangkah tanpa Tuhan. Tidak bertanya kepada Tuhan dan mereka perginya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Artinya apa? Di Moab nggak ada Tuhan. Mereka akan menjadi orang asing, bukan warga Moab. Dan mereka akan menjadi orang yang berbeda dengan orang yang ada di Moab. Ini saudara. Kalau kita lihat arti kata Moab itu adalah benih. Bayangkan saudara. Ini sebenarnya perjalanan bukan yang menuju kepada kebaikan, tetapi perjalanan yang
sebenarnya mundur menurut saya, saudara. Bethlehem rumah roti, Moab ini benih. Bayangkan, saudara. Mungkin benih gandum gitulah ya. Ini kan mundur, saudara. Sudah jadi roti, malah menujunya ke benih. Yang harus ditanam dulu, harus diproses dulu. Dikasih pupuk, mungkin harus dijaga, dirawat, bertumbuh, lalu dipanen, diolah jadi tepung. Setelah jadi tepung akan diolah lagi, diproses lagi untuk jadi roti. Ini sudah jadi roti, lalu mau jadi benih lagi, mundur. Saudara. Saya percaya perjalanan hidup yang kita lakukan berdasarkan pemikiran kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan, itu adalah perjalanan menuju kemunduran. Nggak ada jaminan, saudara. Tidak ada penyertaan Tuhan di sana. Dan lihat prosesnya sudah jadi mundur, prosesnya makin berat. Sepertinya hidup keluarga Elimelek ini mundur. Mengulang proses lagi dari awal. Dan prosesnya makin berat. Tanpa Tuhan makin berat. Melangkah tanpa Tuhan makin berat. Dalam perjalanan mundur itu Elimelek meninggal. Dan ketika mereka hidup di tanah Moab, kedua anak Naomi, Mahlon dan Kilion juga meninggal. Berat prosesnya, saudara. Kenapa ini terjadi, saudara? Gak punya daya tahan untuk bertahan di Bethlehem. Tinggalin Tuhan, saudara. Hati-hati, saudara. Banyak orang yang tidak punya daya tahan dalam hidupnya. Sudah diberkati Tuhan. Sudah ada di rumah roti dalam satu keadaan yang enak. Alami masalah sedikit, nggak tahan di dalam Tuhan. Baru digoda sedikit gitu. Baru digoda oleh dunia gitu. Sudah tergoda lalu akhirnya melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya kehilangan yang baik, sudah. Baru alami kegagalan sedikit, sudah kecewa sama Tuhan. Baru alami problem sedikit, sudah ngambek sama Tuhan. Udah bersungut sama Tuhan, sudah menyalahkan Tuhan, sudah menjauh dari Tuhan. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mulai melakukan hal-hal tanpa minta petunjuk Tuhan lagi. Kemunduran, saudara. Hanya gara-gara tidak punya daya tahan. Gak lama sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi di Bethlehem. 10 tahun aja. Bayangkan, saudara. Dengan tangan yang penuh aku keluar, tinggalkan Bethlehem. Dengan tangan kosong, aku kembali ke Bethlehem. Coba kalau mereka bertahan di Bethlehem. Kesusahan tidak dialami oleh mereka loh, saudara. Mereka tinggalkan Bethlehem bukan dengan ketika mereka tidak punya apa-apa. Karena kita sudah tidak punya apa-apa, yuk kita cari peruntungan ke daerah lain. Karena di sini kita sudah habis-habisan. Enggak, saudara. Sebenarnya mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Tapi ini akibat dari tidak punya daya tahan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Kegagalan kita, kerugian kita, masalah dalam hidup kita. Itu sesuatu yang Tuhan izinkan kok terjadi dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan sudah memberitahu kepada kita pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, kata firman Tuhan. Yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Amin, saudara. Dan tidak ada satu peristiwa pun terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Kalau terjadi sesuatu berarti Tuhan tahu. Dan di saat kita tidak kuat menanggung sesuatu, Dia yang akan kasih kekuatan dalam hidup kita. Janjinya ada dalam hidup kita. Kita jatuh boleh, tapi tidak akan pernah sampai tergeletak. Dibangunin Tuhan. Katakan amin, sudah. Sumbu mulai pudar, tapi gak bakalan padam. Boleh redup gitu. Bisnis kita redup. Sukacita kita meredup karena pandemi. Boleh meredup. Tapi gak bakalan mati. Itu janji Tuhan. Bulu yang terkulai nih. Yang tadinya kita berdiri tegak gitu. Udah mulai terkulai gitu. Udah mulai lemes gitu. Tapi tidak akan pernah dipatahkan. Itu janji Tuhan. Maka setiap proses yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita harus memiliki yang namanya apa? Daya tahan. Untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap ada bersama dengan Tuhan, untuk tetap melibatkan Tuhan dalam segala aspek di hidup kita, saudara.
Nanti ada pertolongannya, nanti ada pembelaannya, nanti ada perlindungannya dalam hidup kita. Jangan melangkah tanpa Tuhan. Berat, saudara. Apa yang dialami oleh Naomi ini berat, saudara. Kehilangan suami, kehilangan kedua anak laki-laki. Semua laki-laki dalam hidupnya hilang. Hanya karena tidak punya daya tahan untuk tetap bertahan di dalam Tuhan. Hati-hati, saudara. Kali lagi, kita boleh punya banyak prediksi. Kita sudah mulai program-program gitu. Jangka pendek, jangka panjang. Kita mau buat A, kita mau buat B. Boleh. Tapi bawa itu di dalam doa. Walaupun ada di antara kita yang mungkin tahun ini akan menikah. Bawa. Benar. Sudah rencana. Tetap bawa dalam doa. Sebab apa yang ada dalam dunia ini gak pernah pasti. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepastian dalam hidup kita. Maka jangan pernah satu aspek di hidup kita tidak melibatkan Tuhan. Libatin Tuhan. Haleluya, saudara. Supaya apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Elimelek tidak terjadi dalam hidup kita. Mereka tidak sadar loh. Mereka adakan perjalanan tetapi sebenarnya perjalanan mereka itu perjalanan yang mundur. Nah, jangan sampai kita rasa kita sudah punya target, kita sudah punya program, lalu kita rasa kita sedang berjalan maju di sepanjang tahun ini, padahal mundur. Sepertinya bergerak tapi bergeraknya mundur. Tanpa kita sadari, saudara. Kemunduran dalam kehidupan keluarga Elimelek terjadi karena mereka tidak punya daya tahan dan melangkah tanpa minta petunjuk Tuhan. Singkat cerita, saudara. Naomi menyadari keadaan hidupnya. Setelah 10 tahun dan kedua anaknya meninggal, Naomi sudah mendengar bahwa di Bethlehem kelaparan sudah hilang. Tuhan sudah menolong tanah Israel. Lalu dia mengambil keputusan, aku mau kembali ke Tuhan. Aku mau kembali ke Bethlehem setelah dia sadari kehidupannya. Lalu dia berangkat. Kedua menantunya, Rut dan Orpa ikut. Di tengah jalan Naomi bilang sama kedua menantunya, sudah tidak usah ikutin aku. Pulang saja kepada bangsamu, sebab aku sudah tidak akan punya anak laki-laki lagi. Buat apa engkau ikut kepadaku? Sekalipun besok aku menikah, dan sekalipun aku akan melahirkan anak laki-laki, masa kamu berdua mau menunggu anakku itu besar untuk menikah lagi dengan engkau? Sudah, jangan ikutin aku. Orpa menangis dan Orpa meninggalkan Naomi dan dia kembali kepada bangsanya. Tapi tidak dengan Rut. Nah, sekarang saya sedang berbicara tentang perjalanan maju. Tadi perjalanan mundur, sekarang perjalanan maju. Kehidupan Rut. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Rut pasal pertama ayat 16. Lihat, Rut pribadi yang punya daya tahan. Rut 1 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di ayat ini kita bisa melihat bahwa Rut ini punya daya tahan untuk tetap mengikuti Naomi sebagai mertuanya. Di sini kita melihat Rut punya daya tahan untuk mengikuti Allah yang disembah oleh Naomi dan yang sudah dia sembah. Saudara. Saya percaya ketika Rut menikah dengan anak Naomi, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan Orpa dan Rut adalah orang Moab yang mengikut Tuhan. Karena masuk dalam kehidupan keluarga Elimelek. Maka Rut bilang begini, jangan desak aku untuk aku meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, aku ikut. Di mana engkau bermalam, aku di situ juga. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Dia punya daya tahan untuk apa? Mengikuti Tuhan, tidak dengan Orpa. Lihat saudara, secara manusia kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Orpa. Benar,
Tidak ada masa depan bagi Ruth dan Orpa dengan mengikuti Naomi. Gak mungkin, gak ada masa depan. Karena satu, Naomi gak punya suami, suaminya udah meninggal. Kalaupun besok dia punya suami, dia melahirkan anak laki-laki, nunggu berapa lama lagi sampai besar. Tapi lihat hebatnya Ruth. Dia punya daya tahan untuk tetap mengikuti Naomi. Untuk tetap mengikuti Tuhan yang sudah dia terima dalam hidupnya. Udah gak bisa, ya udah terserah. Jalan mereka berdua. Masuk Bethlehem. Saudara, Naomi udah gak punya apa-apa. Kalau saudara baca cerita itu sungguh luar biasa, saudara. Ruth harus kerja keras untuk hidupnya sendiri dan untuk hidup Naomi sebagai mertuanya. Dia harus memungut jelai dari satu ladang ke ladang yang lain, saudara. Kalau dia masuk ke satu ladang, saudara, dia mengutin jelai, diusir. Nggak boleh kamu pungutin jelai di sini, nggak boleh diusir. Dia akan cari ladang yang lain. Kalau dia mengutin jelai untuk dia hidup bersama dengan mertuanya, diusir lagi, dia pindah lagi ke ladang lain. Saudara. Tuh, saudara. Itu proses. Tapi Ruth punya daya tahan dalam proses itu. Dia bertahan, saudara. Sekalipun dia tidak melihat ada masa depan. Sekalipun dia tahu dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari Naomi. Mungkin ada sesuatu yang akan dia dapat kalau dia kembali ke Moab seperti Orpa. Dia bisa cari suami lagi. Itu juga yang ada dalam pemikiran Orpa, makanya dia kembali ke Moab. Buat apa ngikutin Naomi? Tapi hebatnya Ruth itu. Dia punya daya tahan. Dan dia bertahan dalam setiap proses. Jangan pernah lari dari proses hidup. Amin, saudara. Sekalipun engkau belum melihat sesuatu di balik setiap proses yang Tuhan izinkan sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita nggak tahu nih proses dalam hidup kita sampai kapan. Nggak tahu ujungnya. Saya pun sebagai hamba Tuhan di proses Tuhan, saudara. Yang sampai hari ini saya belum tahu ke depannya itu bagaimana. Proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Berat, saudara. Ketika proses itu terjadi dalam hidup saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya ini hamba-Mu. Saya sudah serahkan seluruh hidup saya untuk Tuhan, melayani Tuhan. Kenapa justru aku yang harus alami masalah ini dan bukan orang lain? Orang lain yang bukan hamba Tuhan tidak alami masalah seperti yang aku alami. Berat, saudara. Udah 14 tahun. Bukan waktu yang sebentar, 14 tahun. Yang saya nggak tahu nih tahun ke-14, tahun ke-15, tahun ke-16, tahun ke-17, saya nggak tahu ujungnya di mana. Tapi yang saya tahu kalau saya melibatkan Tuhan, saya selalu berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Dia juga belajar dari cerita ini, saudara. Untuk tetap memiliki daya tahan dalam setiap proses dan tidak pernah lari dari proses. Dan ujung-ujungnya kita tahu cerita ini. Ketika Ruth bertahan dalam proses, dia bertemu dengan Boaz. Dan akhirnya singkat cerita, dia menikah dengan Boaz. Yang masih keluarga Elimelek. Boaz itu orang kaya, saudara. Orang terpandang. Lihat, derajat hidup Naomi diangkat. Dari Ruth, dia bisa memperoleh keturunan. Bayangkan, saudara. Ini orang yang bertahan dalam proses. Ujung-ujungnya pasti Tuhan tolong. Haleluya, saudara. Kalau kita sering lari dari proses, kita nggak terima dengan setiap proses, kapan selesainya, saudara? Hidup ini adalah perjuangan, miliki daya tahan dalam setiap perjuangan. Haleluya, saudara. Orang yang bisa memenangkan perjuangan adalah orang yang punya daya tahan. Hidup ini adalah pertandingan yang diwajibkan bagi kita, kata firman Tuhan. Bertanding, saudara. Dan orang yang selalu bisa masuk garis finish adalah orang yang punya daya tahan.
Dan saya sudah banyak melihat orang-orang yang punya daya tahan dalam setiap proses di hidupnya. Benar tuh, ada pembelaan Tuhan. Saudara, ketika saya dapat firman Tuhan ini, saudara, saya mulai mengulang refleksi kehidupan saya. Setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Berat, saudara. Mulai dari sekolah Alkitab, mulai praktek Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Dididik oleh seorang hamba Tuhan yang keras. Mulai saya ditempatkan masuk ke pedalaman Kalimantan Tengah. Hidup bersama dengan orang Dayak. Mandi di sungai yang coklat dengan keadaan yang sangat jauh berbeda. Balik lagi di proses di sekolah Alkitab. Proses demi proses. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih buat kekuatan yang Engkau berikan dalam hidupku. Sehingga aku memiliki daya tahan dalam setiap proses yang harus aku jalani. Yang secara manusia aku sempat komplain sama Tuhan. Tapi karena saya ambil keputusan untuk tetap bertahan dalam setiap proses. Sehingga saya bisa ada sampai hari ini. Begitu juga dengan kita, saudara. Orang yang bertahan di dalam Tuhan, bertahan dalam proses, ada ujung yang luar biasa. Seperti Rut. Sementara orang-orang yang tidak punya daya tahan, habis, saudara. Akan kehilangan segala yang baik daripada Tuhan. Bulan lalu saya ketemu dengan seorang anak muda, saudara. Yang hidupnya diberkati Tuhan karena orang tua. Dia pegang perusahaan di cabang satu perusahaannya, saudara, di satu negara. Saya nggak usah sebut negaranya. Waduh, enak, saudara. Semua berjalan dengan baik. Singkat cerita, orang tuanya meninggal. Saudara. Dan dia harus ditarik kembali ke Indonesia untuk bantu. Dan terjadi masalah. Sampai akhirnya keadaan hidupnya berbalik. Dari yang pewaris perusahaan harus bekerja di perusahaan itu, saudara. Sebagai karyawan. Sudah begitu ruang lingkupnya dibatasin. Sampai pada akhirnya, saudara, dia harus dikeluarkan dari perusahaan. Hanya bawa koper. Bayangkan, saudara. Proses yang dia hadapi, saudara. Dan dia berkata kepada saya, aduh, secara manusia, nggak kuat. Kenapa saya ikut Yesus justru mengalami hal seperti ini? Tapi untung saya bertahan. Bayangkan, saudara, dipermalukan, habis, berubah dari atas bawah. Tapi ketika dia bertahan di dalam Tuhan, dalam setiap proses, saudara, dia harus numpang di rumah mertua, saudara. Gak ada penghasilan, tapi dia bertahan. Dan ketika dia bertahan di dalam Tuhan, pembelaan Tuhan datang dengan cara yang luar biasa. Perusahaan tempat dia berusaha, saudara, mencari dia. Perusahaan asing yang bekerja sama dengan perusahaan ini cari dia. Kenapa dia gak pernah kelihatan? Oh, dicari, dikejar, saudara. Temu. Lalu ditanya, dia cerita apa adanya begini. Aduh, kalau begitu saya bukain perusahaan lagi buat kamu. Kamu yang pegang. Modalnya dari mana? Bingung, saudara. Pinjam uang sama mertua. Malu. Tapi belum mertua kasih, Tuhan sudah buka jalan. Sampai akhirnya sekarang diberkati Tuhan. Kenapa? Bertahan. Dia punya banyak alasan untuk tinggalkan Tuhan. Dia punya banyak alasan untuk komplain sama Tuhan. Dia bertahan. Ada satu rumah makan di Bandung yang sampai hari ini penuhnya luar biasa. Kemarin tahun baru saya makan di sana, saudara. Ketemu dengan seorang bapak kurus, pemilik restoran. Dulu dia orang kaya di Bandung. Terima Yesus. Begitu terima Yesus, masalah terjadi. Kena kasus. Sampai dia jadi kambing hitam. Habis semua hartanya. Lari dia ke Jakarta. Usaha A, usaha B, usaha C. Enggak ada yang berhasil. Stres dia. Kepengen tinggalin Yesus. Dia sempat tanya, kenapa aku terima engkau dalam hidupku, justru aku jadi susah. Dia datang kepada hamba Tuhan dan semua hamba Tuhan bilang, bertahan Pak, bertahan dalam Yesus. Nanti Yesus tolong.
kuat lagi, bertahan lagi. Tapi jalanin hidup susah lagi. Pengen tinggalin Tuhan lagi. Dinasehatin lagi, bertahan Pak. Akhirnya diambil keputusan bertahan. Akhirnya dia pulang ke Bandung lagi, saudara. Dan di Bandung dia buka lagi rumah makan, saudara. Dia yang masak. Dan saya pernah alami makan di restorannya, dia yang masak. Hanya dengan 3 pegawai, dia yang masak. Tapi sekarang hidupnya diberkati Tuhan. Anak-anaknya udah jadi dokter semuanya, saudara. Dan rumah makannya tidak pernah sepi. Bayangkan, saudara. Dan dia bilang, dulu saya kaya karena saya pakai sesuatu dari kuasa kegelapan. Saya tahu, maka ketika saya terima Yesus, semuanya dihabisin sama Yesus. Semuanya dibersihin. Tapi untung saya bertahan di dalam Yesus. Dan sekarang apa yang saya dapat lebih membahagiakan hidup saya. Saya kuat, saya sehat, usaha diberkati, anak-anak semua baik. Untung Pak Yofi, saya bertahan di dalam Yesus. Kalau mikirin prosesnya Pak, enggak bakalan kuat Pak. Saya dihina, saya diejek. Bayangin dari orang kaya terpandang. Habis. Puji Tuhan saya tidak di penjara Pak, hampir, tapi Tuhan baik. Tapi sekarang semuanya berjalan dengan baik. Itu orang yang memiliki daya tahan. Saudara, saya tidak tahu proses apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda. Tapi yang saya mau kasih tahu, bertahanlah di dalam Tuhan. Ingat ada begitu banyak janji Tuhan. Dan kita punya Tuhan yang bukan hanya jago dalam berjanji. Tapi dia juga paling jago menepati janji-janjinya. Berikan dong tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah banyak menerima janji-janji Tuhan. Firman Tuhan sudah terbukti dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Kalaupun ada janji yang kita tahu ada dalam Alkitab dan itu belum kita alami dalam hidup kita, pasti akan kita alami karena yang lain sudah kita alami dalam hidup kita. Maka berjalanlah bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun ini. Tanya terus, andalkan Tuhan. Jangan melangkah tanpa Tuhan. Selalu libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka pentingnya saudara beribadah setiap hari Minggu. Saudara sedang menyenangkan Tuhan, sedang berterima kasih kepada Tuhan waktu saudara nyanyi buat 1 minggu yang sudah berjalan di belakang saudara. Dan saudara akan menghadapi hari Senin besok dengan kepastian hari ini engkau sudah menyenangkan Tuhan. Hari ini engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Maka engkau akan mantap melangkah di hari Senin, Selasa, Rabu sampai sepanjang minggu nanti. Maka saya pernah dan selalu ingatkan kepada jemaat, jangan pernah melewatkan hari Minggu tanpa engkau datang ke rumah Tuhan. Dimanapun engkau berada. Sekalipun engkau harus ada di luar negeri, kalau udah hari Minggu, engkau harus ketemu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Semaksimal mungkin sudah. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan, ada banyak perkara-perkara dahsyat akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Benar apa kata firman Tuhan, apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati kita. Semuanya disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Miliki daya tahan dalam segala sesuatu dalam hidup kita, saudara. Jangan melangkah tanpa Tuhan. Ini pesan firman Tuhan sore hari ini kepada setiap kehidupan kita. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada pembelaan Tuhan. Sekalipun engkau belum melihat ada sesuatu di depanmu, tapi selama engkau ada di tracknya Tuhan, selama engkau ada di jalurnya Tuhan, pasti ujung-ujungnya engkau akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu akan selalu memberkati setiap kehidupan kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita sore hari ini. Kita tundukkan kepala kita bersama. Engkau yang tahu setiap keberadaan hidup mereka sore hari ini. Oleh sore hari ini mereka menyenangkan Engkau dengan berada di dalam rumah Tuhan. Mereka sudah membuka hati dan pikiran mereka menerima kebenaran firman-Mu. Maka kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kehidupan kami. Sekalipun kami tidak tahu satu dengan yang lain proses yang sedang
kami hadapi sore hari ini Tuhan. Yang kami tahu kami punya Tuhan yang akan selalu memegang tangan hidup kami. Yang kami tahu kami punya Tuhan yang akan membawa kami selalu meraih kemenangan lepas kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Sebagai hamba-Mu aku berdoa sore hari ini ya Tuhan, Engkau sendiri akan memberikan kekuatan bagi umat-Mu sehingga mereka memiliki daya tahan dalam segala sesuatu di hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun ini kami percaya Engkau Allah yang akan memegang tangan hidup kami. Kami tidak akan pernah melangkah tanpa melibatkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Materaikanlah kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati kami semua Tuhan. Dan jangan pernah biarkan kami hanya menjadi pendengar yang baik tanpa pernah melakukannya. Tapi biar sesudah kami tinggalkan tempat ini kami jadi pelaku firman-Mu, memiliki daya tahan, melibatkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kami percaya apa yang Engkau janjikan, itu yang akan Engkau kerjakan selalu dalam setiap kehidupan kami. Sempurnakan pelayanan hamba-Mu sore ini Tuhan, jadi berkat bagi umat-Mu. Dan biarlah pada akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Semua yang diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Serahkan kepada Bapak Gembala. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, saudara diberkati. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Terima kasih Pastor Yofi yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita juga akan memberikan persembahan kita. Kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih kalau hari ini, sore hari ini kembali setelah kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu, lewat pujian, penyembahan yang luar biasa di tempat ini. Tiba saatnya untuk kembali kami menabur. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Kami percaya lewat benih yang kami tabur di tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa dimenangkan dalam nama Yesus. Berkati kami semua. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saudara juga bisa memberikan lewat BCA yang ada. Nomor rekening tertera di layar. Dan sebelum kita akhiri, saya minta waktu sebentar, 5 menit. Karena ada penyerahan anak juga hari ini. Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya minta nama orang tua Bapak Valentinus dan Ibu Lydia Kumala yang akan menyerahkan anaknya Kenneth Ephraim Chen. Ya. Boleh maju ke depan. Mereka akan menyerahkan anaknya Kenneth Ephraim Chen. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Silakan boleh berdiri di depan. Saya bacakan dulu ayatnya. Pintar, boleh menghadap ya. Saya bacakan dulu ayatnya yang terambil dalam Matius 19 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Bunyinya seperti ini. Judul dari perikop ini, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ.
Amin. Kedua orang tua Kenneth percaya bahwa mereka memiliki limitasi dan keterbatasan untuk menjaga, merawat, dan membesarkan Kenneth Ephraim Chen. Karena itu mereka serahkan dari sejak kecil kepada Tuhan. Jadi penyerahan anak ini bukan berarti mereka tidak mampu, tetapi mereka tahu persis bahwa mereka memiliki keterbatasan, limitasi. Tapi mereka percaya kuasa Tuhan yang akan juga membantu mereka untuk membawa anak ini tumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi anak yang baik, bukan hanya baik, tapi Tuhan pakai menjadi berkat, jadi terang, jadi garam. Karena itu kita akan berdoa untuk Kenneth dan juga kedua orang tuanya. Mari arahkan tangan kita ke depan. Kita satu dalam doa, kita akan sama-sama memberkati Kenneth. Halo Kenneth, shalom. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Sebelumnya kami berdoa juga untuk minyak ini Tuhan kuduskan, sucikan dan berkati. Sehingga minyak ini boleh menjadi minyak urapan, minyak yang diberkati Tuhan. Kuduskan, sucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Kenneth Ephraim Chen. Biarlah anak ini boleh tumbuh seperti yang Tuhan mau. Tumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Menjadi anak yang baik. Kebanggaan orang tua. Bahkan mempunyai hari depan yang penuh dengan harapan. Ada malaikat Tuhan yang menjaga setiap langkah. Setiap tumbuh kembangnya Kenneth. Sehingga anak ini akan selalu diberkati. Kami berdoa dan memberkati Kenneth Ephraim Chen di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk orang tuanya, Bapak Valentinus, Tuhan juga berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga ibunya, Ibu Lydia Kumala, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga ini diberkati, Tuhan tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Keluarga ini akan terus diberkati dan mereka mampu membesarkan anak ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Karena mereka ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga ini di dalam satu nama. Nama yang ajaib, nama yang sempurna, nama yang memberikan kemenangan dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri, sebelumnya mari. Sebelum saya berdoa untuk saudara. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang berulang tahun. Mungkin bulan kemarin atau bulan ini. Letakkan kedua tanganmu di dada. Saya juga mau berdoa buat saudara. Ada amin? Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapak terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk ibadah di tempat ini. Ibadah kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena di tempat seperti inilah kami juga sering berjumpa dengan Tuhan. Dan di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada jalan keluar, ada kemenangan, ada mujizat. Saat kami memuji Tuhan, Allah bertata di atas puji-pujian. Saat kami dengar firman Tuhan dan firman itu menjadi kekuatan. Dan memberikan kami kemampuan untuk melangkah terus maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk nafas yang masih Tuhan berikan. Untuk kami melangkah melakukan ibadah tatap muka di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan hamba berdoa secara khusus untuk mereka yang berulang tahun. Yang mungkin mereka ulang tahun di bulan Desember atau di bulan Januari ini. Tuhan berkati. Kalau Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi. Kepada mereka Tuhan tambahkan juga
kepercayaan berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Bahkan apapun yang mereka lakukan sepanjang tahun ini, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan tambahkan 1 tahun lagi kepada mereka, itu artinya ada rencana berkat, rancangan Tuhan yang besar. Yang Tuhan akan percayakan kerjakan dalam hidup mereka. Berkati mereka Tuhan yang berulang tahun dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hambamu Pastor Yofi Hendiawan, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Apapun yang dikerjakannya Tuhan akan membuatnya berhasil. Berkati semua yang melayani dalam ibadah yang keempat hari ini. Tidak ada satupun kami yang tidak diberkati Tuhan. Semuanya diberkati. Diberkati dengan luar biasa. Jeripaya kami melayani Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan kami jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang setia, jemaat-jemaat yang selalu mengandalkan Tuhan dan sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Sehingga tahun 2022 ini menjadi tahun kemenangan, tahun mujizat, tahun pemulihan, tahun kebangkitan. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati juga gereja kami. GBI Rem di tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati Kota Jakarta. Berkati Indonesia Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa ini. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, Tuhan Yesus, kembali kami siap untuk menerima berkat-berkat-Mu ya Bapa. Yang Engkau berikan, curahkan dari atas untuk kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami mau arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala. Untuk menerima berkat. Diberkatilah keluar masuk-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuangan-Mu. Apapun yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan menyertai. Apapun yang Kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita, menolong kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.